Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. 10 tahun memberi makan nenek tetangga rumah. Setelah meninggal, seseorang datang memberi. Aku merupakan anggota baru di sebuah lingkungan kampung yang cukup padat. Di sana aku menyewa sebuah ruko kecil untuk berjualan. Setiap hari aku melihat seorang nenek tua berumur 70 tahun. Dia bekerja memungut sampah. Tentu saja baunya menyengat kemana-mana sampai para tetangga marah padanya. Walau begitu, mereka hanya diam dan membicarakan nenek di belakang dengan bergosip karena takut neneknya tersinggung. Terlebih nenek hanya tinggal seorang diri dan tampak kesepian. Setiap hari aku membuka toko, rasanya kasihan. Hari itu tiba-tiba ada seseorang yang tak dikenal menaruh kulit pisang di depan rumahnya, sehingga dia terpeleset dan terjatuh sampai kakinya memar, hingga aku buru-buru menolong dan memanggilkan ambulan. Akibat terjatuh itu kakinya retak dan membutuhkan gips, kata dokter. Namun nenek ini langsung berteriak, "Tidak mau, aku butuh untuk makan." Kemudian aku dekati sambil berbincang. "Anakmu kemana, Dek?" "Meninggal, semuanya sudah meninggal." Nenek meneteskan air mata. Meskipun dokternya bersikeras memakaikan gips, sehingga setuju atau tidak, tetap harus mau. Karena iba, akhirnya aku bayar biaya rumah sakit. Sesudahnya aku mengantarkan ke rumah. Dan untuk pertama kalinya aku masuk rumah nenek tetanggaku. Aku pikir rumahnya berantakan. Ternyata di dalamnya sangat rapi, bersih, dan tampak nyaman, walau barang-barangnya tua. Nenek sambil menatap kakinya bersedih, tapi kuusahakan menghibur. Lalu aku izin pulang, dan atas inisiatifku sendiri, kubuatkan makanan hangat. Sayur bayam, tempe goreng, serta lauk sekedarnya. Sambil makan, nenek malah bercerita jika anaknya ketika berumur 30 tahun menderita kanker hati, stadium akhir, dan meninggal dunia, serta suaminya meninggalkan dia sejak 5 tahun lalu. Dia sekarang sendirian dan makan dari memungut sampah. Mendengar hal itu, hatiku sedih, mengingat susahnya saat orang tuaku meninggal dulu. Sejak saat itu aku putuskan mengirimkan makanan padanya, baik itu sayur, buah, atau makanan harian lainnya, dengan memperhatikan apa yang nenek suka dan tidak suka. Meskipun nenek berusaha memberiku uang, kuusahakan untuk menolaknya. 5 tahun kemudian aku menikah, dan beruntungnya dia sangat baik, sehingga dia malah mengingatkan untuk tetap memberi nenek makan setiap harinya, apalagi nenek semakin tua. Tepat pada tahun ke-10, nenek tanpa sakit meninggal dunia, dan aku serta istrilah yang mengurus pemakamannya. 7 hari kemudian, seseorang yang mengaku pengacara datang ke rumahku untuk mengeluarkan surat wasiat. Di sana tertulis semua harta benda peninggalan nenek diserahkan padaku, baik rumah serta pelengkapannya. Aku pikir rumah ingin aku jual untuk sedekah saja, ketimbang harus mengurus rumah itu setiap hari. Sampai suatu ketika, saat aku membereskan rumah, aku menemukan benda-benda bersejarah yang nenek kumpulkan, dan ternyata di dalamnya terdapat barang antik, perak, serta lukisan yang benar-benar indah. Bahkan ketika aku jual harganya sekitar
675 juta rupiah. Kemudian aku dan istri sepakat untuk menyumbangkan pada tempat yang membutuhkan. Aku tak menyangka ternyata 10 tahun memberikan makan nenek tetangga rumah, ternyata setelah dia meninggal, seseorang malah datang memberi kabar jika aku dan istri dapat warisan yang bisa kami sedekahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.